terjadi dalam hidup kami saat ini semua baik di mata Tuhan. Dan apa yang baik di mata Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami menjadi orang-orang muda yang memiliki hati takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan bukan karena kuatnya kami, bukan karena hebatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang akan bersama-sama kami dengarkan, biarlah firman-Mu juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami semakin diubahkan dan semakin dijadikan menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, Roh Kudus-Mu menghampiri setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh konsentrasi dan kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja pada malam hari ini. Segala roh-roh jahat Tuhan yang akan menghambat kami konsentrasi merenungkan dalam firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami. Kau juga memberkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biarlah hanya apa yang menjadi pesan Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami semakin diperbaharui. Kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Amsal pasal 4 Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Teman-teman sudah menemukan? Amin. Kalau kita sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saya baca sekali lagi buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Mengapa harus menjaga hati? Mengapa bukan yang lain? Ya, mengapa bukan yang lain? Dan mengapa harus hati? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah merupakan pusat utama dalam diri manusia. Jadi hati kita ini adalah pusat utama dalam diri kita. Dan hati kita ini sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri dalam segala hal. Ya, teman-teman, suasana hati bisa mengubah manusia menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih buruk. Ya, pernah nggak teman-teman lagi merasakan suasana hatinya lagi nggak enak? Pernah nggak? Lagi hati saya lagi nggak damai. Kalau hati lagi nggak damai, biasanya yang terungkap dari wajah kita ekspresi yang bagaimana, teman-teman? Kalau hati kita lagi nggak senang sama seseorang, biasanya ekspresi yang keluar tuh seperti apa? Senyum atau cemberut? Ya, biasanya kalau hati kita lagi nggak senang sama seseorang, ya, yang terlihat dari luar itu apa? Cemberut, ya, uring-uringan, pokoknya muka jelek lah pokoknya. Kalau suasana hati kita sedang tidak enak dengan seseorang dan kita bertemu dengan dia. Nah, teman-teman, hati ini sangat berpengaruh besar, ya, bisa pengaruh yang baik dan bisa pengaruh yang buruk. Untuk itu kita
kita harus pandai-pandai menjaga hati kita, ya. Harus pandai-pandai menjaga hati. Mengapa sih kita harus menjaga hati kita ini? Ya, pernah nggak sih teman-teman berpikir, mengapa sih saya harus menjaga hatiku ini? Ya, penting sekali untuk kita tahu mengapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Supaya apa ya? Pertama, supaya kita tidak lemah, ya. Kita perlu menjaga hati kita supaya kita tidak lemah. Supaya kita tidak lemah, terkhusus ketika menghadapi persoalan, ya. Banyak orang yang mundur menjalankan tugasnya karena apa? Dia lemah. Dia tidak bisa menguasai hatinya. Disebabkan oleh masalah. Coba kita lihat Yosua. Yosua pasal 1 ayat 7, saya bacakan buat kita semua. Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, di dalam menghadapi masalah, teman-teman, seringkali hati kita itu lemah. Karena apa? Karena persoalan yang kita hadapi mungkin terlalu berat. Ya, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka memperhatikan hati mereka. Mereka itu harus kuat, harus diteguhkan hatinya supaya mereka tidak ciut nyali menghadapi masalah, supaya mereka tidak lemah, tetapi mereka beroleh hasil. Ya, jadi teman-teman, kita sangat penting menjaga hati kita ini, ya, karena sedikit saja suasana hati kita berubah, ya, maka tindakan kita akan berubah. Yakin? Perhatikan saja, ya, di dalam perjalanan teman-teman, ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masalah yang begitu sulit, begitu menantang bagi kita, seringkali kita lemah. Karena apa? Kita tidak sanggup menguatkan hati kita, tidak sanggup menguatkan hati kita dan memaksa diri kita untuk terus maju. Jadi teman-teman, penting sekali, ya, penting sekali kita menjaga hati kita ini. Di dalam persoalan apapun, teman-teman, di dalam proses belajar pun, ya, kalau kita punya nyali yang kecil, kalau kita punya hati yang gampang menyerah, di situ akan terlihat kelemahan kita. Kita lemah. Dan ketika kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar? Ketika kita sudah lemah, ya udahlah, aku nggak bisa, susah, menyerah deh. Ada nggak hasilnya? Ada. Misalnya belajar matematika. Pelajaran paling disukai, biasanya pelajaran yang paling tidak disukai, ya. Hanya beberapa 1 dari 10 biasanya yang paling suka matematika. Pelajaran matematika susah. Kemudian ketika kita melihat itu susah, hati kita lemah. Ketika hati kita lemah, yang terpancar apa? Ya, kelemahan, kegagalan. Sehingga kita tidak mampu untuk melanjutkan tugas ini. Sehingga kita tidak mampu untuk mengikuti pelajaran matematika. Menyerah. Jadi ingat teman-teman, ketika hati kita lemah, tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan. Ya, jadi penting sekali kita harus, ketika kita menghadapi titik kesulitan dalam diri kita harus menguatkan hati kita. Kita harus meneguhkannya, memotivasi, semangat. Maka yang terpancar adalah semangat, tindakan yang bersemangat. Tidak
ini teman-teman masih bertahan di tanah rantau. Amin. Bahkan saudara Nobri sambil kuliah, ya. Semua karena apa? Sanggup menguatkan hati. Jadi hati-hati dengan hati, teman-teman. Ya, hati-hati dengan hati ini. Hati kita ini bisa membuat kita semangat dan hati kita bisa membuat kita jatuh. Ya. Pesan Yosua ketika menghadapi masalah, kuatkan dan teguhkan hatimu, maka kau akan memperoleh hasil dari setiap perjuangan. Apapun teman-teman yang saat ini persoalan yang teman-teman hadapi, ya, kuatkan hati, jalani terus. Ya, dikatakan tadi Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Hati-hati mengambil tindakan. Jangan begitu sulit, ya deh. Jangan seperti itu, hati-hati. Karena apa yang kita putuskan, ya, itu berasal dari hati kita. Mau pilih menyerah atau terus berjuang. Saya yakin teman-teman, bagi teman-teman yang belajar online saat ini, itu pasti menyusahkan, ya. Itu pasti menyebalkan. Banyaknya tugas, ya kan? Kita harus selalu berhadapan dengan komputer, laptop, banyak tantangannya. Kalau teman-teman menyerah, mungkin kamu menggapai cita-cita? Gak akan mungkin, ya. Tapi karena teman-teman sampai saat ini menguatkan hati, memberi semangat, memotivasi, teman-teman masih mau berjuang untuk melanjutkan proses belajar yang ada dalam dunia pekerjaan. Kalau bukan karena teman-teman menguatkan hati, saya yakin tidak akan mungkin bertahan sampai saat ini. Sudah goodbye Jawa Timur, ya, pulang ke NTT, ya, enak di sana, kan? Tapi berkat saudara menjaga hati dengan baik-baik, saudara ada sampai saat ini bertahan. Percayalah, suatu saat nanti saudara akan melihat hasil dari perjuangan teman-teman. Amin. Pasti akan ada hasilnya. Untuk itu teruslah teguhkan hati dan teruslah berjuang menjalani kehidupan, ya. Kita harus menjaga hati, terkhusus ketika menghadapi persoalan, supaya kita tidak lemah, tapi kita kuat dan kita memperoleh hasil. Kita bisa melewati persoalan-persoalan, kita bisa melewati masa-masa sulit, sekalipun terkadang kita merasa lemah, ya. Kita harus benar-benar waspada menjaga hati kita ini, ya. Karena kalau saja sedikit, seperti yang saya bilang tadi, sedikit saja kita lemah, kita akan menjadi orang yang gagal. Sedikit saja kita menjadi lemah, kita akan menjadi orang yang gagal. Kita akan menjadi orang yang mundur. Mundur alon-alon, ya. Mundur pelan-pelan. Kenapa? Artinya udah gak kuat, udah ciut, nyalinya udah gak sanggup. Kita akan menjadi orang yang gagal. Kita menjadi orang yang mundur, mudah menyerah. Kita putus asa, hilang pengharapan. Jadi kita perlu untuk menjaga hati kita ini, teman-teman. Sebab setiap persoalan tidak ada yang tidak bisa dilewati, teman-teman. Tidak ada masalah yang terlalu sulit sebenarnya. Hanya saja terkadang kita sendiri yang enggan untuk menghadapinya, ya. Kita saja kadang yang tidak ingin melewati persoalan itu, sehingga kita merasa bahwa ada yang begitu berat, ada yang begitu sulit. Tidak ada yang begitu sulit. Begitu teman-teman, mari kita menjaga hati kita, ya. Jaga hati kita supaya apa? Supaya kita tidak lemah, kita tidak menjadi orang yang gagal, kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, mudah menyerah, tetapi kita menjadi
menjadi incarannya para iblis, ya. Menjadi incaran para setan. Hati kita, hati yang kosong, ya, hati yang kosong akan menjadi incaran utama para iblis. Hati yang kosong akan menjadi incaran para iblis, ya. Kosong artinya bukan gak punya pacar, ya. Kosong bukan karena gak punya pacar, gak ada pemilik hati, bukan yang itu, teman-teman. Itu lain lagi ceritanya, ya. Kosong yang dimaksud pada bagian ini adalah tanpa hadirnya firman Tuhan. Nah, ya. Tanpa hadirnya firman Tuhan dalam hati kita, itu namanya kosong. Dan itu, hati itu biasanya menjadi incaran iblis dan seringkali sarangnya iblis. Nah, coba perhatikan hati, teman-teman. Apakah selama ini sarangnya iblis? Ya. Kalau kita berkata tidak, berarti hati kita tidak kosong. Tapi kalau kita ragu-ragu, kemungkinan kosong dan ada ruang untuk iblis, ya. Hati-hati, teman-teman. Kita perlu selalu berjaga-jaga dengan hati kita ini, ya. Gak usah sibuk mengurus hati orang, ya. Urus dulu hati sendiri. Sudah ada isinya apa belum? Ya. Isi firman Tuhan sudah ada belum di dalam hati itu? Kita harus selalu memperhatikannya. Hati yang kosong rawan kerasukan setan, kerasukan iblis, ya. Teman-teman pernah melihat ada orang yang kesurupan, kerasukan? Itu karena apa? Hatinya kosong, tidak ada firman yang menguasai hatinya, sehingga iblis sangat mudah menyerang dia. Hati-hati, ya. Kerasukan setan, orang yang kerasukan setan, teman-teman, tidak melulu yang kita lihat seperti yang aneh-aneh, bukan sampai berbusa mulutnya, kemudian seperti hantulah dia pokoknya. Tetapi orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan iblis, kita bisa juga melihatnya sebagai orang yang selalu hidup di dalam kejahatan. Kalau ada orang yang dia terbiasa hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, dia kerasukan, teman-teman. Jadi hati-hati, ya. Kalau di dalam dirinya hanyalah kejahatan, kalau yang setiap hari terpancar dari dirinya, terlihat dari dirinya gaya hidup yang tidak baik, mencurilah, berkata-kata kotorlah, menghina orang lainlah, memfitnah orang lainlah, berarti dia kerasukan setan. Nah, mari kita lihat, apakah kita selama ini kerasukan setan? Jadi orang yang kerasukan setan tidak melulu ketika dia sedang berguling-guling di depan rumah, di lantai, atau tidak menyadarkan diri, tidak melulu seperti itu. Tapi dari gaya hidup yang tidak benar pun sehari-hari, itu artinya orang itu kerasukan setan, kerasukan para iblis, ya. Kalau di dalam Matius dikatakan legion, ya. Banyak iblis di dalam dirinya. Kalau kita bertemu dengan orang yang sehari-harinya hidup tanpa kejahatan, menjauh darinya. Atau kalau kita melihat diri kita sendiri sehari-hari hidup tidak karu-karuan, melakukan dosa, tidak menjaga diri dengan baik, jangan-jangan kita dirasuki oleh iblis. Jangan-jangan hati kita ini kosong dan yang mengisinya adalah iblis. Hati-hati, teman-teman. Hati yang kosong rawan menjadi kerasukan iblis, ya. Rawan menjadi incaran para iblis. Tetapi hati yang berisi, hati yang ditaburi oleh firman Tuhan siang dan malam, dia akan memancarkan kehidupan yang baik,
gaya hidup yang benar, penuh dengan kewaspadaan di dalam kehidupannya. Bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak kosong? Bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak menjadi sarangnya iblis? Gimana caranya, teman-teman? Yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Bukan supaya kita terlihat suci, bukan supaya kita terlihat rajin, bukan itu teman-teman tujuannya. Tetapi supaya hati kita ini tidak kosong. Supaya hati kita ini tidak kosong dan tidak dikuasai oleh iblis. Melainkan siapa yang menguasai, teman-teman? Roh Kudus. Ya. Roh Kuduslah yang berkuasa. Kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam. Tetapi kalau kita jangankan merenungkan, membuka Alkitab saja hanya pada saat-saat beribadah, waduh, itu bahaya. Ya, teman-teman, saya berharap kita tidak hanya membuka Alkitab ketika kita di tempat beribadah, tetapi dimanapun kita berada, setiap ada kesempatan, firman itu, Alkitab itu kita buka, baik itu melalui Alkitab biasa maupun Alkitab elektronik. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak kosong, supaya iblis itu tidak punya ruang untuk hati kita ini. Ya, hati-hati teman-teman. Sedikit saja celah teman-teman berikan kepada iblis, ya, maka dia akan dengan mudah untuk leluasa menguasai hati teman-teman. Dan kalau hati kita sudah dikuasai iblis, maka segala yang kita lakukan, maka segala tindakan-tindakan yang kita lakukan hanyalah sebuah tindakan yang diinginkan oleh iblis. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan hati kita, ya. Hati-hati dengan hati kita. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, karena suasana hati kita ini mempengaruhi segala tindakan kita. Ya, hari-hari ini sedang booming, ya, di luar sana ada banyak pendemo, ya, karena masalah apa itu? Ya. Nah, ada banyak orang berkerumun untuk mendemo. Sebenarnya tujuan mendemo itu apa? Unjuk rasa, ya. Tetapi yang terjadi apa, teman-teman? Bukan demo, tetapi tawuran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak memperhatikan hati mereka, tidak menjaga, begitu melihat keadaan agak miring sedikit, hati ini lekas-lekas dikuasai oleh siapa? Iblis. Ya, dan yang paling menyedihkan, mereka yang ada di jalan itu kebanyakan anak-anak yang berpendidikan. Bayangkan. Jadi kita itu harus hati-hati, teman-teman. Kita harus hati-hati melihat keadaan. Kita bisa memperhatikan apa sih yang sedang terjadi, apa yang harus aku lakukan. Kita harus pandai melihat keadaan. Kita hanya akan bisa bijaksana melihat keadaan kalau hati kita ini berisi firman Tuhan dan dikuasai Roh Kudus. Tetapi kalau hati kita kosong, ya, iblis akan menggunakan berbagai macam cara untuk memakai kita
menjaga hati kita. Ya, dikatakan bahwa suasana hati kita mempengaruhi segala tindakan kita. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati, di luar sana ada banyak iblis-iblis yang membuat kita berjuang, membuat kita untuk menjadi sama seperti dia. Hati-hati ya teman-temanku, jangan sampai hati kita ini kosong ya. Dan saya berharap teman-teman tidak membiarkan hati teman-teman kosong ya. Jangankan hati untuk kekasih kita beri, terlebih untuk Tuhan harus kita berikan. Amin. Jangan hanya pacar kita yang mengisi hati kita. Bahaya teman-teman ya. Kalau hanya pacar yang mengisi hati kita, bisa juga menjadi sarana iblis nanti. Kalau boleh, dua-duanya harus ada. Dan yang terutama adalah firman itu. Kalau hanya pacar aja yang ada di hati kita, iblis akan memakai kita untuk menjadi manusia yang rusak, menjadi manusia yang gagal. Tetapi kalau firman selalu menguasai hati kita, kita akan menjaga hati kita ini dengan baik untuk pasangan kita. Amin. Mungkin bagi yang sudah punya pasangan, kalau yang masih belum punya pasangan, gak usah mikir sampai sana ya. Belajar dulu. Nah, kita harus mengisi hati ini dengan firman Tuhan, biar gak kosong. Amin teman-teman. Kita harus isi ya, supaya kita tidak mudah dikuasai iblis, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, mengikuti kemauan iblis. Ketika kita menuruti kemauan iblis, kita sedang mempertuhan iblis. Jadi hati-hati teman-teman. Mengapa orang mudah dipengaruhi kejahatan? Ya karena hati mereka dikuasai iblis, tidak ada yang lain. Karena iblis yang menguasai hati mereka, bukan Roh Kudus, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh kejahatan, mudah dikompor-kompori provokator. Mengapa orang tidak bisa bijaksana lagi melihat keadaan? Karena hatinya dikuasai iblis. Mengapa ada orang yang hidupnya diperbudak dosa? Tiada hari tanpa dosa. Karena hatinya kosong. Yang mengisi hatinya iblis, bukan Roh Kudus. Makanya ada orang diperbudak dosa, hidup tanpa dosa, rasanya tidak manusia. Ada manusia yang seperti itu, tapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Amin ya. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi menghambakan diri kepada Tuhan, bukan menghambakan diri kepada iblis. Mengapa ada orang yang mengabaikan firman Tuhan, menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, menganggap bahwa pelayanan itu tidak penting, dan juga menganggap bahwa persekutuan, perkumpulan dengan orang-orang seiman itu tidak penting. Ya karena hatinya tidak dituntun firman Tuhan, sehingga dia menganggap bahwa semua itu tidak penting. Yang dianggap
Jadi kalau teman-teman mengkhianati pasangan teman-teman, berarti yang mengisi hati siapa? Iblis, ya. Kalau kita menjadi orang yang tega menyakiti orang lain, berarti kita dikuasai oleh iblis. Jadi hati-hati. Begitu kita harus benar-benar menjaga hati kita, teman-teman. Selain supaya kita tidak menjadi lemah ketika kita berjuang melewati masa-masa kesulitan, begitu juga ketika kita menjadi orang-orang yang sedang berjalan di dalam perjalanan dunia ini, dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus benar-benar menjaga. Jangan sampai hati kita ini kosong, teman-teman. Bilang sama temannya, jangan sampai hati ini kosong ya, bilang gitu. Kosong akan firman Tuhan loh, ya. Jangan sampai hati kita ini kosong, karena rawan, ya. Jangan sampai kosong, jangan biarkan, tetapi isilah dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, maka segala tindakan kita, langkah kita, pola pikir kita, cara berbicara kita, keputusan kita, semua pasti akan baik. Amin. Kita harus mengisi hati kita ini dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus menjaga hati kita? Yaitu supaya kita tidak sakit. Nah, supaya kita tidak sakit. Sakit apa? Sakit demam, sakit corona, sakit jasmani dan rohani. Kalau manusia sakit rohaninya, pasti jasmaninya sakit, ya. Kalau manusia rohaninya sakit, pasti jasmaninya sakit. Dari mana kita bisa melihat bahwa rohani seseorang itu sakit? Yaitu ketika dia tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, dia sakit rohani. Orang kalau tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, ya, dia tidak akan pernah ada gairah, bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau orang sehat rohaninya, dia akan menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Ya, yuk kita melihat apakah kita adalah orang yang sakit rohani atau sehat rohani dan jasmani. Ya, kita perlu menjaga hati kita ini supaya kita tidak sakit. Ya, Pengamsal, benar ya apa yang dikatakan Pengamsal, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada yang hafal nggak ayat ini di mana? Amsal. Ada yang hafal? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Benar-benar Pengamsal berkata bahwa hati yang gembira itu akan membuat muka berseri-seri. Benar kan? Sama dengan ayat pasal 4 dengan ayat yang ke-23 ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang gembira akan membuat muka berseri-seri. Jadi hati kalau bahagia di dalam, maka di luar pun akan tampak suatu sukacita, akan tampak suatu ekspresi wajah yang berseri-seri, ya, bersemangat dan penuh dengan hati yang damai. Itulah pentingnya kita menjaga hati kita, karena kuncinya ada di dalam hati kita ternyata. Hati yang sehat akan memancarkan keindahan, akan terlihat ada semangat di dalam diri seseorang yang hatinya sehat. Teman-teman coba bayangkan, pernah melihat orang sakit? Orang kalau sakit semangat nggak?
kekhawatiran. Tetapi pengasal berkata, hati yang kering, hati yang sedih mengeringkan tulang, ya, mematahkan semangat. Hati yang menyimpan luka kepahitan akan membuat kita semakin terpuruk, patah semangat, tidak bisa bangkit, tidak ada gairah untuk hidup. Orang-orang yang menyimpan kepahitan, ya. Semoga kita tidak pribadi-pribadi yang menyimpan luka-luka di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bebas dari keterpurukan, bebas dari permasalahan, ya. Jikalau ada kepahitan di dalam hati kita, kita harus melepaskannya. Karena itu hanya akan membuat kita semakin kurus rohani, kering, kerdil, bahkan bisa mati rohani. Tetapi kalau kita melepaskan segala sakit hati, kepahitan, kita menjadi orang yang bebas, kita menjadi orang yang happy, kita menjadi orang yang sehat, dan kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terpuruk di dalam kekeringan rohani. Jadi saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang muda, kita sangat penting untuk menjaga hati kita. Kita sangat penting untuk menjaga hati kita. Yang pertama, supaya kita tidak lemah menghadapi kesulitan. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi incaran iblis. Kita tidak menjadi orang yang mudah ditipu dan lain-lain. Dan supaya kita menjadi orang yang sehat, orang yang selalu bersemangat, bersukacita, dan memancarkan kehidupan yang menghasilkan berkat. Begitu teman-temanku, mari kita benar-benar menjaga hati kita. Jikalau kita tidak menjaga hati kita, maka celaka kita. Tetapi kalau kita benar-benar menjaga hati kita ini dengan baik, kita akan selamat. Menjaga hati hanya bisa kita lakukan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami remaja pemuda diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya kami menjaga hati kami ini senantiasa ya Tuhan. Supaya kami senantiasa menjaga hati kami dengan penuh kehati-hatian dalam segala apapun yang kami alami, kami lewati dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan dalam hidup kami, tolong kami Tuhan supaya kami mampu menjaga hati kami, supaya kami tidak menjadi orang yang memiliki hati yang kecil, yang mudah menyerah, tetapi kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang kuat, hati yang teguh. Sekalipun sulit perjalanan hidup kami mau terus melewati kesulitan itu sampai kami mendapatkan hasil atau kemenangan dari setiap apa yang kami lalui. Ajar juga kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hati kami ini kosong ya Tuhan, supaya hati kami ini tidak dikuasai oleh iblis. Tetapi tolong kami Tuhan supaya hati kami ini dipenuhi dengan firman Tuhan, dan hanya Roh Kudus-Mu yang menaungi, mengisi hati kami ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong kami menjaga hati kami ini supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sakit hati, menyimpan sakit hati kepada siapapun, tetapi kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur
dan melawan segala luka, sehingga menjadikan kami menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang bebas, dan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjaga hati kami untuk Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh di dalam dosa, supaya kami tidak mudah terseret oleh godaan-godaan iblis ya Tuhan. Kami masih muda ya Tuhan. Seringkali Tuhan jiwa muda kami membuat kami berselera untuk hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tolong kami ya Tuhan, bawa kami kepada jalan kebenaran. Jadikan kami menjadi orang-orang muda yang membawa berkat kemanapun kami berada, dengan siapapun kami berinteraksi. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang muda yang memberkati banyak jiwa, sehingga Tuhan melalui hidup kami ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan seluruh hidup kami, terlebih Tuhan Engkau menyerahkan seluruh anak-anak remaja pemuda ini dalam tangan-Mu, kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berinteraksi, biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Berkati belajar, proses belajar mereka, sekolah mereka Tuhan, apa yang menjadi cita-cita mereka, kiranya boleh mereka wujudkan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak muda-Mu yang bekerja, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berkati keluarga mereka Tuhan, cukupkan segala apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu juga semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkati pergumulan hidup mereka dan juga Tuhan mimpi mereka ke depan ini. Biarlah juga mereka boleh meraihnya bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau ada yang mereka rindukan di dalam doa mereka, kiranya Tuhan yang menjawab, dan kiranya Tuhan yang segera membukakan jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, terima kasih buat yang pelayanan pada malam hari ini ya. Semua musik, kameramen dan MCD, semua kita yang melayani. Terima kasih. Memang dari awal saya sangat rindu ya, ada yang bisa memakai alat musik itu tiga-tiganya ya. Ada yang bisa memakai alat musik itu tiga-tiganya. Jadi kita bisa membuat suasana ibadah kita suasana ibadah orang-orang muda ya. Dan kita bersyukur Kak Nofri bersedia ya, dan kita berharap tidak hanya malam ini ya Kak, setiap ada kesempatan kami berharap Kak Nofri juga bersedia. Nah, nanti saya akan kejar-kejar lagi, nanti saya tanya lagi gitu kan, tak kejar-kejar lagi, tak kejar untuk melayani Tuhan ya. Teman-teman, semua pelayanan itu tidak menutup hanya kepada mereka-mereka yang sedang melayani, tetapi kepada setiap kita yang bersedia melayani Tuhan, kita terbuka ya teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya Nathan, Peter, Kak Martin, Kak Upe pengen belajar musik, monggo ya, kita terbuka. Justru itu sangat baik. Kemudian pengen punya kerinduan ingin melayani, memimpin pujian, silakan. Tapi harus latihan dulu, ya, harus belajar dulu, ya. Dan kalau di dalam melayani, saya sarankan teman-teman harus menggumulkannya, harus mendoakannya, ya. Karena tantangannya banyak, ya. Tantangannya nanti akan banyak. Jadi teman-teman jika punya kerinduan, jangan di stop ya, jangan dihambati dengan alasan saya nggak bisa. Di antara kita nggak ada yang bisa ya.
Teman-teman kita yang sudah pelayanan itu dulu nggak bisa mereka, ya. Tapi mau belajar, pada akhirnya bisa, ya. Pada akhirnya semua itu akan kembali kepada proses belajar, ya kan teman-teman? Kita tidak akan pernah bisa membaca kalau kita tidak pernah belajar, ya enggak? Nah, jadi teman-teman, saya berharap sih terkhusus pemuda ya punya kerinduan ke depan ini untuk bersedia melayani. Kalau mau belajar pajak ada ahlinya, tidak bisa dia pakai. Jadi kalau mau belajar kita ada yang bisa belajar. Ya, kalau mau belajar gitar, kalau teman-teman mau, nanti saya bantu. Tapi saya cuma bisa dasar-dasar aja, ya. Kapan hari sempat belajar, tapi karena corona berhenti, ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, silakan, ya. Saya membuka hati, membuka diri untuk mengajar teman-teman. Kemudian kalau misalnya mau belajar keyboard juga, saya bisa bantu, tapi hanya dasar-dasarnya saja, ya. Hanya dasar-dasarnya saja. Setidaknya dasarnya kita bisa, mengembangkannya kita bisa sendiri, ya. Jadi teman-temanku, saya berharap ke depan ini yang cowok konflik ya, nah cowok konflik ya supaya seimbang, kan? Supaya seimbang. Main kajun sih, yang paling gampang sebenarnya kajun. Kelihatannya sih kajun gampang, tapi bagi saya nggak gampang kajun, ya. Jadi yuk teman-teman, kita punya alat musik ada 3. Siapa yang punya kerinduan tentang belajar, mau datang hari Sabtu siang-siang, silakan. Saya selalu stay di pastori, ya, cari aja. Tapi sekaligus saya selalu stay di pastori, kalau mau datang di WA dulu ya, atau saya lagi di luar. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih ya buat Pak Novi. Jangan bosan ya Pak. Kami selalu berharap Pak Novi bersedia, ya, bahkan untuk mengajari kawan-kawan yang lain yang belum ini. Oke teman-teman, pengumuman untuk besok, untuk minggu depan lihat jadwal sendiri ya. Untuk besok sama juga sih kameramen ya, karena saya sudah mencatatkan sendiri dan sudah dibagikan langsung masing-masing kepada teman-teman. Oke, itu saja pengumumannya teman-teman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar semua kena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian penyembahan kami dan firman-Mu kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami remaja pemuda-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami, membimbing hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberkati segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kami rindu ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan remaja pemuda ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Biarlah hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan semakin memberikan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, yang menyerahkan seluruh hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalan yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha